DPD FPI Jawa Tengah diundang Gus Wafi melalui telepon langsung. Kiai Syihab selaku Ketua DPD, dan Ustadz Amir selaku Sekda. Pihak pondok minta izin dan melapor Polsek Sarang, dan melaporkan bahwa pondok mengundang 50 laskar FPI untuk membantu mengamankan haul. Bersama Banser, mungkin ini awalnya polisi blingsatan. Sama seperti FPI, Banser juga tidak pernah diundang sebelumnya. Baru tahun ini, karena tujuannya ukhuwah Islamiyah supaya bersatu sesama umat Islam. Sampai perbatasan Rembang, tepatnya di Kaliori mendadak ada razia. Tetapi anehnya tidak ada palang razia dan polisi membongkar isi mobil sambil membuka seluruh tas. Semua atribut tentang FPI disita oleh polisi. Razia ini juga melibatkan Brimob yang membawa senjata laras panjang. Ini sebagian foto-foto saat pakaian FPI dirazia dan dilucuti paksa. Terkait atribut FPI dan GPK hingga sepatu, Kapolres bilang, jangan gagah-gagahan, pengamanan itu tugas polisi. FPI dilarang masuk Rembang, Rembang tidak boleh ada atribut FPI. Selanjutnya para laskar digiring ke kantor Polsek Kaliori. Sebagian akhirnya tetap melanjutkan perjalanan. Setelah foto razia tersebar dan menjadi viral di media sosial, polisi menghentikan razia. Para laskar di belakang dan yang berangkat malam lolos dari razia. Ini Banser garis lurus ikut berbuka puasa bersama FPI. Tuan rumah Kiai Haji Wafi Maimun Zubair menyambut FPI karena memang mengundang. Para santri ikut bergembira menyambut FPI. Ini contohnya. Tidak berapa lama, Kapolres dari Rembang mendatangi pondok dan menawarkan baju koko sebagai ganti atribut FPI yang disita paksa. Mereka akhirnya agak santun. Tidak seperti pertama, ketika meminta paksa atribut untuk dilepas. Panglima Laskar menolak tawaran baju koko pengganti. Tetapi polisi tetap memberi agak memaksa dengan menaruh baju di depannya, sambil memfoto sebagai bahan berita palsu mereka. Panglima Laskar menolak dengan tegas baju koko sebagai pengganti atribut FPI yang disita. Ini fotonya. Foto yang diupload Detik, Tribun, dan kawan-kawan ini bukan foto laskar, tetapi ini adalah foto santri tuan rumah, bukan laskar. Kapolres meminta tuan rumah untuk tidak mengizinkan FPI ikut menjaga. Bahkan hanya untuk memakai atribut saja tidak boleh. Hingga Mbah Mun juga diintimidasi. Akhirnya para laskar mengalah demi menjaga pesantren tetap kondusif. Padahal Gus Wafi sudah meminta kepada Kapolres untuk para laskar tetap menjaga memakai atribut. Tapi Kapolres tidak mau tahu. Bahkan hanya untuk foto bersama dengan para laskar yang pakai atribut sebagai tanda damai. Kapolres pun menolak. Tetapi anehnya, Banser boleh menjaga. Ini video bukti para anggota Ansor dan Banser dibiarkan saja oleh polisi dengan atribut lengkap. Melakukan penjagaan yang kata Kapolres hanya tugas polisi. Hal yang tidak berlaku untuk anggota FPI. Niat baik dari Pondok Bamun mengundang FPI dan Banser agar terciptanya ukhuwah Islamiyah, digagalkan oleh polisi. DPD FPI Jateng diundang Pondok Al-Anwar Rembang pondoknya Mbah Moen, untuk ikut membantu pengamanan acara pondok bersama Banser NU. Tapi di perbatasan Rembang pagi ini semua atribut FPI disita secara paksa oleh aparat kepolisian, yang dipimpin oleh Kapolres dengan alasan dititipkan ke Kapolsek. Dan Kapolres secara arogan bilang, pengamanan adalah tugas polisi. Saya tidak mau Rembang ada atribut FPI. Atribut FPI tidak boleh masuk wilayah Rembang. Apakah atribut FPI itu lambang PKI yang dilarang undang-undang? Ini negara hukum Pak. Silahkan tunjukkan pasal mana, undang-undang apa yang melarang atribut FPI. Bekerjalah sesuai undang-undang bukan pesanan. Kesaksian sahabat FPI di Lasem, Rembang. FPI masuk di Rembang ditolak. Benarkah? Setahu saya di Rembang sudah ada FPI. Tapi kali ini saya tidak berbicara FPI di Rembang. Saya akan berbicara FPI di Lasem, salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang. Dulu waktu saya SMA tahun 2005, sudah ada FPI di Lasem. Jadi kalau polisi bilang FPI di Rembang gak ada, mungkin itu polisi pendatang. Atau mungkin baru bertugas di Rembang. Lalu apa saja yang dilakukan FPI saat itu?
FPI waktu itu menjadi yang pertama memberikan pertolongan saat terjadi longsor di salah satu gunung di Lasem. FPI bergandengan tangan dengan FORSSAL, Forum Silaturahmi Santri Lasem, dan PKS. Jalan Raya Lasem dulu itu sering digunakan mabuk-mabukan. Pas ada FPI, jadi bersih. Depan Masjid Lasem, dulu dipakai buat arena balapan dan nongkrong klub motor. Pas ada FPI, udah enggak pernah ada lagi balap motor di depan Masjid Lasem. Wah, itu paling hoaks. Setahuku Lasem baik-baik saja, hoaks matamu. Saya menyaksikan sendiri. Waktu FPI ikut membantu longsor, kebetulan saya ikut forsal. Waktu pembubaran balap motor saya juga ikut. Kenapa dibubarkan? Lasem itu kota santri. Banyak sekali santri lalu lalang di jalanan. Apalagi di sekitar masjid. Banyak banget santri di situ. Sangat berbahaya jika dibiarkan. Kira-kira gitu gambaran tentang FPI di Lasem. Semoga dengan kejadian ini, FPI yang telah lama tertidur di Lasem muncul kembali. Tulisan Lutfi Al-Fatih, Ketua GPI Ansor Yakut Holil Kaumas dan fanpage Generasi Muda NU. Bahagia melihat Laskar FPI yang dilepas atributnya dan mengejek Laskar FPI yang bertato. Mengapa mereka malah senang melihat sesama muslim terzalimi? Atau mungkin semua ini permintaan mereka? Pelucutan atribut FPI bukan hoaks. Bertato kemudian taubat, lalu mengabdikan diri untuk agama. Itu mulia, terpuji dan positif. Berseragam, digaji rakyat tapi menindak tanpa dasar hukum, itu tercela, kotor dan negatif. 1. Berita pelucutan atribut FPI oleh Kapolres Rembang Jateng secara biadab bukan hoaks. DPP FPI memanggil para anggota Laskar FPI korban kebiadaban polisi di Rembang ke Jakarta. Bantuan Hukum FPI di Jakarta sudah siapkan laporan ke Profpa Mabes Polri atas perlakuan tidak manusiawi oleh Kapolres Rembang terhadap anggota Laskar FPI. FPI cerdas tetap ambil jalur hukum. 2. Polisi mengaku tidak melucuti tapi beri hadiah baju koko. Beri hadiah kok nelanjangi orang. Beri hadiah kok pamerkan foto tato anggota Laskar FPI. Apa preman bertato tidak boleh taubat? Apa mantan preman yang sudah taubat tidak boleh bela Islam? Alhamdulillah. Aku mantan preman. Aku mantan penjahat. Badanku banyak tato. Aku sudah bertaubat. Aku bangga jadi Laskar FPI. Aku bersyukur bisa berjihad. Terima kasih habaib dan ulama. Aku cinta FPI. Cak Nun, jangan hakimi FPI. Anak-anak Islam pinggiran yang tersingkir itulah yang kemudian dibina Habib Rizik. Kemarin, rombongan FPI diminta mencopot atribut FPI oleh Kapolres Rembang, Jawa Tengah. Padahal rombongan FPI mendapat undangan resmi acara Hail Mbah Zubair, ayahanda Kiai Haji Maimun Zubair. Saat atribut dilepas, salah seorang anggota Laskar FPI terlihat punya tato di lengan kirinya. Foto ini kemudian viral dan banyak yang bully FPI sebagai preman. Salah satu yang membuli malah akun Ketua Umum GPI Ansor. Postingan Ketum GPI Ansor ini lalu disaut ahoker-ahoker lain yang tidak hanya membuli FPI tapi juga mencaci Habib Rizik. Gini kok teriak-teriak mau tegakkan syariat Islam. Otak dah pada miring 11-12 Marizik cabul, cuit sebuah akun ahoker. Perlakuan terhadap FPI ini mengingatkan apa yang pernah disampaikan MH Ainun Najib alias Cak Nun. Dalam salah satu acara Cak Nun mengatakan, jangan sesekali menilai orang dengan cara menghakimi orang. Termasuk menilai anak-anak FPI. Mereka adalah anak-anak yang tersingkir di kota Jakarta. Kalau yang pandai mereka ke PKS, yang santri ke PKB atau PPP. Tapi anak-anak Islam pinggiran itulah yang kemudian dibina oleh Habib Rizik. Penegasan ini disampaikan Cak Nun, MH Ainun Najib saat mengawali acara Malam Renungan dan Harapan 2017. Sabtu di RSAL Surabaya. Masya Allah, luar biasa Habib Rizik membina anak-anak pinggiran, berandal, jalanan, preman. Mereka dibina untuk mencintai agama ini dan membela agama Islam yang mulia ini. Dulu ada Umar bin Khattab, preman Mekah yang mau membunuh Nabi. Namun kemudian taubat masuk Islam dan akhirnya jadi pejuang Islam yang tangguh. Sungguh anak-anak pinggiran FPI lebih mulia dibanding yang mencercanya. Mereka bukan siapa-siapa tapi mereka berani membela agama.